Mari kita tawasul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati syaikhul al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala azab menjadi ajil dan kesehatan menjadi barang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah wa jami'a ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin min abaina wa ummahatina wa uzdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina sayyidina ya Allah. Sampaikanlah tawasul kami, hadiah kami untuk keluarga kami, nenek buyut kami, guru-guru kami, kakek kami, orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka dalam kuburnya ya Allah. Berikanlah nikmat di dalam kuburnya ya Allah. Berikanlah dari dalam kuburnya ya Allah. Di barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hasib maqasidi wa maqasidana ya Allah. Summa ila ruhana jasad ya Allah. Dikirimkan ke seluruh ruh dan jasadnya semua jemaah mushola Al-Fatihah. Ya, semua warga RT3 di bawah ya Allah yang hadir dan yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semuanya, amin. Mudah-mudahan berikan keberkahan dari ilmu, amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya, amin. Dijauhkan dari segala kesusahan hidup dunia dan akhirat, amin. Selalu dibukakan pintu hidayah dan dikejar pintu hidayah itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Bi barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allahu bi ulumi bid'aini aminin wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah li wajibil lillahi isri nasibah. Monggo yang baca buku yang ada kitabnya dilihat. Sebelum kita mengupas terhadap nadom kelima atau bait kelima dalam kitab Aqidatul Awam, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmatnya yang pada saat ini nikmat itu masih kita rasakan, baik itu nikmat yang kita minta, bahkan nikmat yang tidak pernah kita minta pun Allah tetap berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang betul-betul rajin tahaddus bin nikmat, menganyar-anyari bersyukur atas nikmat Allah.
Jadi setiap nikmatnya selalu Allah langgengkan dan Allah kekalkan nanti sampai akhir yaumil qiyamah. Amin. Amin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Amin. Bapak, Ibu, jemaah mushola Al-Fatah dan sekelilingnya, alhamdulillah malam ini kita berada pada bait yang kelima. Ini pendek ya Bu ya, Bapak. Coba dibaca bareng-bareng dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifah. Monggo Bapak Ibu adik-adik bersama-sama. Wa ba'du fa'lam, Kiai Musoni pengarang ini kitab Aqidatul Awam. Siapa Pak? Bu? Ayo. Syekh Ahmad Al-Marzuki. Nafa'anallah, mudah-mudahan manfaat ilmunya buat kita semua dunia wal akhirat. Wa ba'du fa'lam, dan ketahuilah setelah membaca bismillah, alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, wujubil ma'rifah, maka ketahuilah dengan wajib. Ketahuilah dengan wajib. Wujubil ma'rifah, wajib mengetahui. Min wajibilillah, dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Isrina sifat yang 20. Kalau zaman dahulu sifat 20 itu di musola, di rumah-rumah orang tua, anak-anak bergema. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi iyamuhu wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu jangan dulu gimana ya Pak ya Bu, semuanya banyak yang dibaca apa. Kenapa itu Pak? Karena itu wajib diketahui oleh kita.
Nih di dalam sarahnya namanya kitab Nurul Zolam. Kalau Aqidatul Awam itu pinggirannya, kalau dalamnya itu disebut Nurul Zolam. Nurul Zolam dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Syekh Nawawi. Wa ba'du fa'lam. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah dan sholawat gitu. Kenapa sih dianjurkan membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat gitu? Ada. Kenapa seperti itu diharuskan? Karena mutlak kepada kita mewujudkan takdimil mun'im kepada Allah dengan memuji kepada Allah atas semua nikmat Allah. Lalu kenapa harus ada sholawat setelahnya? Karena dalam keterangan-keterangan lain, setelah memuji Allah maka irfa' lahumud darajat, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad. Maka derajatul ulya, derajat yang paling mulia adalah derajat Nabi Muhammad. Maka setelah Allah maka sholawat. Gimana? Setelah muji Allah, sholawat kepada Rasulullah. Nah, di sini wajib mengetahui. Sekarang saya kupas bareng-bareng nih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, saya orang fakir, orang jahil, orang yang bodoh di sini hanya belajar gimana? Sebetulnya saya malu. Kenapa malu? Karena ilmunya tidak punya apa-apa, apalagi dimasukin YouTube, masukin ini, nambah lemah saya Pak ya. Takut keseledan lidah, terselip lidah yang salah, bisa salah. Maka mari kita bersama-sama belajar. Karena tiap ilmu itu beda kajian, beda rumah. Monggo. Apa itu wajib? Pak, Bu, paham pengertosan wajib ini? Wajib menurut bahasa adalah suatu keharusan. Kalau menurut istilah ma yusabu fa'iluhu wa yu'adzibu tariku. Wajib itu dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Oke, saya mengupas ini dari kitab, saya terjemahkan, saya potret-potret. Syekh Wahab Al-Juhaili dalam fikih masalahnya, dalam fikih Islamiyah yang menjelaskan, atau di dalam kitab ini pun dijelaskan tentang wajib. Lil wajibi taksimati arba'atun awalu min haitsu roman al-ada, saniyan min haitsu taqdiru, thalisan min haitsu mulzamatun bi fi'lihi, rabi'an min haitsu ta'yinul matlubu bi. Wajib menurut Imam Al-Juhaili itu terbagi menjadi 4 sudut pandang. Wajib. Kalau garis besarnya, wajib itu ada wajib aini, ada wajib kifayah. Gimana? Ada wajib ain atau fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Namun di dalam kaidah fikih dibahas menjadi 4. Ini dijelaskan mendasar betul Pak ya. Yang pertama min haitsu romanal ada, dari sudut pandang waktu pengerjaannya. Dari sudut pandang
Dari sudut pandang waktu mengerjakannya dibagi lagi, ada wajib mutlak, ada wajib muakkad. Wajib mutlak waktunya tertentu, batasan waktunya tertentu, mutlak. Wajib mutlak. Wajib muakkad, wajib mutlak, wajib yang tertentu tapi kapan saja masih ada renggang waktu. Maaf ya Pak. Wajib mutlak, wajib yang tidak memiliki batas waktu, batas waktunya kapan saja bisa dilakukan. Mutlak, tapi wajib. Mutlak. Contoh, orang yang melakukan denda kifarah itu kapan saja dilakukannya, ya kan? Kapan saja. Contoh, orang melakukan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang wajib setelah nazar, tapi dia tidak melakukannya, maka dia kewajibannya melakukannya kapan mampunya, gitu kan Pak? Tapi dia wajib melakukannya. Contoh, ini wajib. Ini masih mendasar. Yang kedua wajib muakkad, wajib yang memiliki waktu tertentu. Muakkad. Seperti sholat duhur, ya waktunya di situ. Sholat subuh, ya waktunya di situ. Ada ketentuan waktunya. Sholat maghrib, ya di situ. Sholat waktunya. Semuanya ada ketentuannya. Disebut wajib muakkad dari sudut pandang pengerjaannya. Jadi jangan salah kaprah. Wajibnya di mana nih? Kapan? Banyak yang salah paham karena pemahaman mendasarnya tidak dipaham. Yang kedua, wajib itu dari sudut pandang takarannya. Dari sudut pandang takarannya ada wajib muhaddad dan ada wajib ghair muhaddad. Wah panjang Bu kalau dibahas tuntas. Gila. Yang ketiga, dari sudut pandang subjek atau pelaku kita wajib. Nanti ini kebahas ke ini. Terbagi menjadi dua. Sudut pandang pelaku wajib, satu wajib aini, dua wajib kifayah. Itu yang disebut. Jadi wajib menurut Imam Al-Juhaili, ini menurut ijtima ulama juga, karena di kaidah fikih, usul fikih, maka ketika wajib itu di sudut pandang kepada kita manusia, kan pelaku kita ya Pak ya Bu, maka ada wajib aini dan wajib kifayah, fardu ain dan fardu kifayah. Oke. Dan yang keempat, dari sudut pandang objek atau pekerjaannya itu ada wajib muayyan, ada wajib mubah. Nah, kalau dikupas sudah cukup waktunya. Gimana? Jadi cukup garis besarnya yang jelas kepada diri kita sebagai pelaku yang namanya wajib, yaitu ada dua, satu wajib ain, dua wajib kifayah. Lalu bagaimana sangkut pautnya dengan nadom ini di dalam kitab Aqidatul Awam? Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Kita diwajibkan mengetahui, wajib. Berarti jatuhnya apa nih Pak? Wajib aini, karena ke setiap orang. Terus hukum wajib itu bagaimana bisa jatuh ke setiap orang?
Kalau orang itu sudah taklif, ini berhubungan dengan kitab fikih, berhubungan dengan semuanya. Paling mendasar, jangan sampai salah pemahaman. Monggo dipahami. Sebelum manusia melakukan kewajiban, manusia dituntut syarat taklif. Taklif itu mukallaf. Paham Pak? Sudah tahu makna mukallaf Pak? Belum. Waduh, ini bahaya. Bahaya. Mukallaf itu bahasa Arabnya itu artinya mukallaf, orang yang terbebani. Siapa orang yang terbebani? Ada syarat Pak. Satu, orang yang terbebani wajib itu orang mukallaf, syaratnya satu, akilun, orang yang berakal. Kalau orang tidak berakal, dia tidak disebut mukallaf dan tidak jatuh hukum wajib kepadanya. Orang gila, orang tidak sadar diri, dia tidak wajib terbebani hukum wajib, baik itu wajib mengetahui sifat Allah, baik itu wajib melaksanakan sholat, dia tidak wajib karena dia tidak berakal. Maka entengnya itu kalau gampangnya mau masuk surga jadi orang gila, itu betul Pak. Tapi ya bukan main-main, siapa yang sanggup. Orang gila itu hina di pandangan manusia, pasti kita melecehkan dan menghinakan, tapi mulia di hadapan Allah karena dia sudah nyata, dia tidak terhukum taklif, tidak ada beban. Tapi kalau bilanya sudah dewasa, masa sadarnya dia ada, baru gila, tetap kena hisab ketika masa sadarnya. Balik lagi Pak, mukallaf itu orang yang kena beban, beban melakukan kewajiban. Syaratnya orang mukallaf yang pertama adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Ingat adik-adik, syaratnya mukallaf apa satu? Orang yang berakal. Ingat tuh, kalau di RT 32 orang yang berakal punya kewajiban, baik itu wajibnya buat dirinya, buat keluarganya, atau buat warganya, atau dia wajibnya, contoh kita sebagai kepala keluarga, kita berakal, wajib ngurusin keluarga, wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Ketua musola, orangnya berakal, dia punya kewajiban ngurus musola. Ketua RT, dia wajib ngurusin warganya karena dia punya kewajiban ke keluarganya, ke masyarakatnya. Itu kewajibannya karena dia berakal. Kalau dia dalam kewajibannya lepas, berarti dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai RT. Ketua musola begitu juga, ketua keluarga begitu juga. Maka orang yang berakal kena hukum wajib. Gimana? Wajibnya kayak apa? Belajar ilmu apa saja. Ketika masyarakat kita belajar ilmu, makanya yang jadi ketua musola itu, kalau dia bisa bertanggung jawab, pahalanya berlipat ganda. Kalau dia tidak bertanggung jawab, dosanya berlipat ganda. Maka jangan bangga ketika jadi pemimpin, yang mana pemimpin itu punya tanggung jawab, maka tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Contoh tidak jauh Pak RT kita, tanggung jawabnya di musolahnya, di warganya, di keluarganya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia baik di hadapan masyarakat, di hadapan Allah, dia pahalanya berlipat ganda. Kalau dia tidak baik di hadapan keluarganya, di hadapan masyarakatnya, di hadapan Allahnya, maka dia akan mendapatkan dosa berlipat ganda. Maka mudah-mudahan kita semua, untung alhamdulillah Pak RT-nya hadir ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah RT 32, warganya bisa berkembang, masyarakatnya tetap maju, bisa berpikir positif, betul-betul mana menentukan yang wajib dan mana menentukan yang tidak wajib. Yang kedua, balik. Yang kedua, hukum mukallaf itu apa Pak? Balik. Ini dalam fikih ini, ya Pak Yainya, Pak Ustadznya yang membahas fikih harus lebih gamblang. Karena zaman sekarang banyak yang salah kaprah pemahaman itu. Tentunya di dasar kita kepada keluarga. Saya pribadi yang masih belajar ini kemar-kemir Pak, jujur Pak. Kalau masalah syariat fikih banyak khilafiyah, banyak pemahaman-pemahaman yang kita kadang dibuat bingung karena pemahaman itu tidak bersumber yang valid, sehingga kita dibuat diombang-ambing, satu paham ini, satu paham ini. Mari kita bahas dasarnya dulu. Balik itu dalam kitab fikih, baik itu Safinatun Najah, baik kitab fikih yang lainnya. Kalau laki-laki gimana? Kalau usianya 9 tahun, dia sudah diawali 9 tahun dia sudah keluar mani, maka dia dinyatakan balik. 10 tahun belum, 11 tahun belum, 12 tahun belum, 15 tahun ulama sepakat. Kalau anak itu juga belum keluar mani laki-laki, maka itu dinyatakan sudah balik. Patokannya di 15 tahun. Lalu bagi anak perempuan yang haid, begitu pun ketetapannya dari 9 sampai 15 tahun. Kalau dia sehat, dia betul-betul sehat semuanya, dinyatakan balik. Maka jatuhlah dia hukum yang kedua, mengikuti syarat dari mukallaf. Setelah berakal dia balik. Kewajiban orang tua setelah anak balik apa? Rasulullah bersabda, muru auladakum sobiyi auladakum bis sholat wa idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribu. Kewajiban kepada kedua orang tua apabila anak sudah umur 7 tahun diajarkan sholat, diajarkan ibadah, diajarkan semuanya. Kalau sudah 10 tahun dia belum juga sholat, belajarlah dipukul. Rasulullah mengajarkan Pak, bukan ulama, bukan siapa, hadis, supaya anak itu sholat. Apalagi kita punya istri, punya anak yang sudah besar. Kalau anak itu tidak sholat, maka tanggung jawabnya kepada orang tua. Karena itu hukum balik. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau ada orang sudah tua tidak mengerti hukum balik, tidak mengerti hukum mukallaf, maka dia terbebani hukum yang sangat besar. Maka dari itu kita pelan-pelan dibagi, makanya miris berat. Hidup ini tidak baik-baik saja Pak. Kita ini penuh ujian dan tantangan. Makanya dengan kolektif seperti ini, belajar bersama-sama ini, kayak terutama orang yang bodoh ini, ya belajar ini Pak, benar-benar. Ayo bareng-bareng. Anak-anak kita
beri pendidikan, beri wawasan, beri pendidikan, kuatkan mereka agamanya, kuatkan pengetahuannya. Pelan-pelan, mudah-mudahan dia punya akhlak yang baik. Diajarkan aja belum tentu bisa baik, apalagi tidak diajarkan. Gimana? Maka berjuanglah kepada orang-orang tua. Mari didik anak kita dengan baik. Kalau kita bisa mendidiknya, didiklah. Kalau tidak kita mampu mendidiknya, berikanlah kepada orang yang bisa mendidiknya. Karena ini kewajiban kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mukalaf. Ini panjang, ini bahasan satu bait aja Pak. Mukalaf itu yang terkena hukum mukalaf ini, dia sampai ajaran Islam. Orang yang terbebani hukum, gimana? Yang pertama akal, yang kedua balik, yang ketiga adalah orang yang sudah sampai ajaran Islam. Dakwah Islam, ceramah, pengajian terdengar, baik lewat media, lewat ceramahan, terdengar. Kalau dia sudah dengar, tahu itu semuanya, maka disebut mukallaf. Orang yang terbebani. Bagaimana kalau orang di hutan? Di hutan luas, tidak ada informasi apa saja, maka dia tidak terbebani hukum Islam. Ini sepakat juga. Orang di pedalaman, ajaran Islam tidak sama sekali tidak mengetahui, maka tidak ada utusan yang datang ke dia menyebarkan agama Islam, maka dia tidak terbebani hukum. Di luar negeri sana, kalau tidak ada media memaparkan Islam, mengajarkan Islam, maka orang-orang non-muslim sana, ketika dia sudah berakal, dia sudah balik, tapi dia tidak mau menerima Islam, ketika sudah berakal dan baliknya, maka dia tetap kena hukum, maka hukumnya dia akan menjadi orang kafir atau orang muslim. Ini harus bertanya sebetulnya nanti, karena bahasannya ini tentang penyebaran Islam yang sekarang dengan zaman dahulu beda. Kalau zaman dahulu penyebaran Islam itu melalui rasul-rasul atau wali-wali Allah gimana? Kalau sekarang itu udah menyetara, udah menyerbat ya, melalui media, melalui apa-apa, kewajibannya adalah melaksanakan beban tersebut. Terus tidak menghilangkan syarat yang keempat. Jadi yang pertama syarat mukallaf itu Bu, orang yang terbebani ya. Hidup kita tuh dibebani loh Bu, Pak. Satu orang berakal syaratnya, dua orang balik. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga datangnya ajaran Islam, maka dia wajib, ada hukum wajib. Yang keempat adalah syaratnya salamatul khawas. Ini jangan hilangkan ini. Apa itu salamatul khawas? Selamat matanya, selamat pendengaran. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, maka dia dijatuhi hukum mukallaf. Kalau hukumnya taklif, kalau orangnya disebut mukallaf, wajib. Orang selamat matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, maka dia terhukumi hukum mukallaf. Ini hukum itu yang syaratnya 4 itu, maka dia disebut mukallaf. Kalau sudah mukallaf, dia maka dapat beban hukum wajib.
Salah satunya karena kita ngaji Aqidatul Awam, belajar ini wajibnya wajib aini, bukan wajib kifayah. Karena ini berhubungan kita dengan Allah. Kalau belajar ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah, menggunakan ngajinya ilmu tajwid fardu ain, belajar tajwidnya fardu kifayah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, belajarnya wajib, menggunakannya wajib ain. Dipahami Pak? Tapi sebelumnya diulas lagi terkait mukallaf, ada namanya tamyiz. Tamyiz, ada kan Pak? Pernah dengar kan tamyiz? Pak? Tamyiz. Itu dalam hukum fikih dasar itu Pak. Ibu, buat anak-anak kita itu. Tamyiz itu jika dalam masa baligh anak itu sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk, itu tamyiz. Tapi tamyiz belum tentu bisa dikatakan mukallaf. Gimana? Tamyiz anak kecil dipilih mana yang baik dan mana buruk, tahu dia mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ketika usianya sudah ukuran anak sekolah, dia tahu mana baik dan mana buruk. Tapi kalau anaknya masih bayi, belum tahu mana baik dan mana buruk, maka itu tidak ada hukum apapun kepada anak-anak. Tapi jangan salah, ketika anak-anak dibiarkan, contoh anak-anak tidak pakai kerudung, dia dibiarkan saja, masih kecil, salah. Karena tamyiz itu harus dididik dari sejak dini. Ibadah juga harus diajari dari sejak dini. Karena orang sudah tua, belajar itu berat, beban hidup sudah berat, belajar agama pun menjadi berat. Maka syukur alhamdulillah kalau ada orang-orang yang masih mau belajar, belajarnya benar-benar karena Allah, liridallah. Mudah-mudahan Allah pun memberi ridho kepada dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Biwajibillahi isrina sifat, dari sifat wajib yang 20. Ibu, wajib kepada kita belajar sifat wajib 20. Nanti bed yang ke depan ya Pak ya, bed 6, 7, 8. Nah, itu yang bisa disampaikan dari satu bait yang madun kelima, wa ba'du fa'la bi wujubil ma'rifah bi wajibilillahi isrina sifat. Mungkin itu saja yang satu bait ini. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang pemahaman wajib ini atau pemahaman yang lain, ini nyambungnya besar masalahnya. Monggo dipersilakan. Ada yang mengganjal dari pemahaman-pemahaman ini atau yang masih kurang paham tentang makna wajib kepada diri kita atau bagaimana, silakan. Kalau saya bisa jawab dengan ilmu yang adanya sesuai dengan keterangannya, saya jawab. Kalau saya tidak bisa, saya bertanya lagi. Monggo. Ada Pak, Ibu? Ibunya belum ada yang paham Pak. Belum ada yang paham. Wajib. Gini aja Bu, saya ringkas nih. Kesimpulannya begini. Kita sebagai makhluk Allah diberikan syarat. Kalau kita berakal, kalau kita baligh, kalau kita sehat pendengaran dan sehat penglihatan kita, terus ada ajaran Islam datang kepada kita,
maka hukumnya wajib. Bisa. Itu hukumnya wajib semua. Kalau belum mukallaf, belum balik, belum tidak berakal, maka tidak ada hukum wajib. Itu saja simpelnya. Gitu. Jadi orang yang tidak sholat, tidak puasa, berarti dia menyepelekan hukum-hukum Allah. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan thayyibatan wa wasi'atan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad anna alaihil wujud wa masjad alaihil qulub an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati. Ya Allah, sehatkan semua warga masyarakat. Al-Fatihah. Iya dan tidak wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.